Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus kasihi. Kami sudah beberapa hari ada di Surabaya melayani jiwa-jiwa saudara. Ini sekarang kami ada di depan hotel Bumi Surabaya, tapi bukan nginap di sini, bukan. Ya, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, walaupun kami di sini, saudara, ya, kami selalu memberitakan kabar-kabar terbaru tentang apa yang terjadi atas umat pilihan Tuhan yaitu Israel, atas anak sulung Tuhan yaitu Israel. Saudara kasih ya. Ini ada berita ya, saudara kasih. Israel terus melakukan serangan mematikan di Lebanon Selatan dengan dalih melindungi warga sipil. Saudara kasih, jadi Israel ini sebenarnya dia tidak mau ya warga sipil itu kena tembak, kena rudal, atau warga sipil itu meninggal dunia karena perang antara Israel dan Hizbullah, Israel dan Hamas. Tetapi memang warga sipil ini dijadikan bemper oleh Hamas, oleh juga Hizbullah. Makanya ada warga sipil juga yang kena. Tapi pinahan-pinahan memang banyak ya yang mengatakan Israel sengaja untuk mematikan atau menyerang warga sipil Lebanon, warga sipil Palestina. Ya, itu tidak benar kalau dengan sengaja. Nah, saudaraku yang saya kasih, walaupun kami ada di Surabaya, ya, pelayan gereja tanpa tembok, ya, tetap jalan. Pakaiannya putih. Wah. Ya, langsung ketakutan mereka. Gemetar. Ya kan? Kalau datang ke saya yang begitu, saya tarik dasternya. Ya. Udah, yuk, udah. Yuk di jalan. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus. Kita sudah tiba di gereja tanpa tembok Sri Pintu. Ya, puji Tuhan. Mereka dulu ini tidak percaya Yesus, sekarang mereka jadi percaya Yesus. Ya, mayoritas mereka dulu Bani Kedar Nebayot, puji Tuhan. Dengan kesetiaan, ketaatan kita melayani Tuhan, ya mereka bisa menjadi percaya, bahkan mereka menjadi koordinator ya untuk mengangkat barang-barang makanan-makanan yang kita mau bagikan ke mereka. Ya, jadi kami dari pelayan gereja tanpa tembok Sri Pintu baru kemarin. Walaupun saya ada di luar kota, istri saya tetap jalankan pelayanan gereja tanpa tembok. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita tetap semangat sekalipun hambanya tidak ada. Sudah ya. Haleluya. 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 Mari kita semua bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita. Sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan, semua bangkit berdiri, kita angkat lagu Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku. Udah. Bapak itu tadi udah jemput anaknya. 5 tahun nih. 5 tahun nih. Dia lagi coba. Pak, minggu depan ya Pak. Emang begitu Pak. Ya. Minggu depan ya. Ini masih saya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, ini beritanya ya. Beritanya di mana Israel ini saudara menggempur habis-habisan ya. Ya, kita baca ya beritanya ya. Ya. Serangan Israel terus menghantam wilayah selatan Lebanon pada tanggal 23 Maret untuk hari kedua berturut-turut setelah ya Tel Aviv melancarkan kampanye. Ini tanggal 23 Maret. Berarti baru kemarin ya. 23 Maret ya. Setelah Tel Aviv melancarkan kampanye besar-besaran
dan mematikan terhadap negara tersebut. Setidaknya 8 orang tewas sejak Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di Lebanon pada akhir pekan lalu. Sebuah pesawat nirawak Israel melancarkan serangan udara pagi ini meluncurkan serangan rudal terarah yang menargetkan sebuah mobil di kota Aita Al-Sahab, kata kantor berita nasional Lebanon. Warga negara Lebanon Hasan Al-Zain tewas, ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, Israel tidak mungkin tinggal diam atau nyerah, ya, karena korban Israel itu yang 7 Oktober 2023 itu cukup banyak, 1.200 warga Israel, ya, yang dibunuh Hamas. Nah, inilah yang memicu sampai perang besar-besaran seperti ini. Ya, kalau kita kaitkan ke Alkitab, ini salah satu tanda-tanda akhir zaman atau zaman akhir, atau tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Makanya kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, melayani Tuhan, khususnya bawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Seperti yang saya tunjukkan tadi, pelayanan kami di gereja Tambah Tembok Selipintu itu sudah berjalan 7 tahun, 1000-an orang lebih Bani Kedar Debayot yang percaya Yesus lewat pelayanan kami itu, ya. Saya bacakan terus, ya. Sebuah kafe di daerah Matal Aita Al-Sahab dihancurkan oleh penembakan artileri Israel, ya, artileri Israel. Berapa jam sebelumnya pada hari Minggu, pesawat tanpa awak, ya, Israel juga terbang di ketinggian rendah di atas wilayah selatan Merka dan ibu kota Beirut. Israel mengkaitkan pelanggaran hariannya terhadap gencatan senjata di Lebanon dengan gelombang serangan besar-besaran di bagian selatan dan timur negara itu pada tanggal 22 Maret sebagai tanggapan atas peluncuran 5 roket primitif menuju pemukiman Israel di Metulah Sabtu ini. Jadi saudara, kalau nggak ada asap mana mungkin ada api. Jadi Israel ini sebenarnya, ya, dia tidak mau, ya, perang begitu kalau dia nggak diganggu. Jadi ini saudara, sebelumnya ada, ya, roket yang menghantam kota Israel, tetapi dicegah oleh Iron Dome-nya Israel, ya. Makanya mereka balas lagi begitu, ya. Hizbullah yang biasanya mengklaim operasinya secara terbuka telah membantah terlibat dalam serangan roket tersebut. Nah, ini Hizbullah memang membantah, ya, terlibat, tetapi siapa lagi, ya, kalau bukan dia, ya. Setidaknya 8 orang telah tewas akibat serangan Israel sejauh ini, Tel Aviv mengklaim. Terusnya, ya, militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan pada tanggal 22 Maret bahwa mereka menyerang pusat komando Hizbullah, lokasi infrastruktur, ya, teroris, peluncur roket, dan fasilitas penyimpanan senjata di Lebanon, dan akan terus menyerang sebagaimana diperlukan untuk melindungi warga sipil Israel. Jadi saudara, ya, itu negara memang harus melindungi rakyatnya. Jadi karena rakyatnya, ya, itu diserang, ya, jadi harus dilindungi, ya. Israel tengah berupaya memperluas agresi terhadap Lebanon dan mungkin mengarang mengarang pelanggaran untuk membenarkan eskalasi militer, kata beberapa sumber kepada kantor berita Lebanon Al-Zadid pada Sabtu malam. Kantor berita berbahasa pribumi melaporkan bahwa Israel belum mengidentifikasi organisasi di balik serangan roket di pemukiman Metulah yang sebagai besar telah dievakuasi. Tel Aviv terus melancarkan serangan di wilayah Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata berlaku pada November tahun lalu, melanggar kesepakatan lebih dari saudara terus, ya. Ya, di sini Israel juga terus menduduki 5 titik strategi di Lebanon Selatan
dengan mengatakan bahwa mereka telah menerima lampu hijau dari AS untuk tetap berada di pos-pos tersebut meskipun ada gencatan senjata yang mengharuskan penarikan penuh tentara Israel di Lebanon. Saudaraku yang sekasih, jadi walaupun ada gencatan senjata itu ya tidak membuat Hizbullah dan Hamas ini bubar. Jadi maunya Israel itu Hizbullah dan Hamas itu dibubarkan sehingga Israel ya rakyatnya itu merasa aman gitu. Karena Hizbullah dan Hamas ini sudah dicap oleh Israel teroris. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, saya berdoa buat Indonesia supaya Indonesia tetap aman, damai, tenang ya. Tidak ada kekacauan apalagi perang antar negara yang dirugikan masyarakatnya juga. Aku berdoa dari Surabaya, Tuhan Yesus berkati Indonesia, berkati juga Israel, berkati juga yang sudah mendukung pelayanan gereja tanpa tembok itu. Yang belum mendukung, Tuhan berkati, di lain waktu mereka akan mendukung. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.